Ikatan yang terjalin. Lepi yang panik karena tak mendapati mobil yang dinaiki Gabrieli dan Elia segera mendesak si sopir untuk berputar arah. Dia tidak bisa duduk dengan tenang membuat Reinhard akhirnya turun tangan untuk meredakan kegelisahannya. Sayang, tenanglah, mereka pasti baik-baik saja. Ada banyak pengawal yang mengikuti mereka. Tenang kepalamu, aku yakin sekali si nenek sihir itu pasti meminta orang untuk membuntuti mereka, sahut Lepi. Nenek sihir? Pio Reinhard, maksudmu Nyonya Kimi? Iyalah, siapa lagi memangnya? Jawab Lepi kemudian meremas ujung bajunya. Astaga, kenapa mobil ini lambat sekali sih? Hei tuan, tolong cepat sedikit jalannya. Kau bisa mengendarai mobil atau tidak sebenarnya? Maaf Nona, tapi ini Paris. Kita tidak bisa berputar arah sembarangan, sahut si sopir. Cak alasan. Tak lama kemudian mereka akhirnya menemukan rombongan mobil yang mengawal Gabrieli dan Elia. Jantung Reinhard hampir terlepas dari tempatnya melihat Lepi yang melompat turun dalam keadaan mobil yang masih bergerak. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan kegilaan kekasihnya itu. Ares, di mana Elia? Tanya Lepi ketika melihat Ares muncul dari balik semak-semak. Dengan santai Ares membersihkan kedua tangannya yang berlumuran darah sambil menatap datar ke arah wanita barbar yang sedang terbengang di hadapannya. Dia lalu tersenyum. Kalau Nona merasa sangat penasaran, aku baru saja membunuh 2 orang penguntit yang ingin mencelakai Nyonya Elia, ucap Ares santai. Blup, Lepi dia membeku. Dia heran bagaimana bisa pria ini bicara dengan begitu santai setelah menghilangkan nyawa manusia. Sungguh asistennya Gabrieli sangat psikopat. Ada apa Nona? Jangan kau pikir aku tidak akan berani mencari masalah denganmu lagi setelah kamu memamerkan keahlianmu dalam menghilangkan nyawa orang lain ya. Jawab Lepi sembari mencibir. Di mana Elia? Aku ingin memastikan apakah dia masih hidup atau tidak. Kau sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam berbicara Nona Lepi. Asalkan itu menyangkut Tuan Muda dan Nyonya Elia, aku tidak akan segan-segan memberi pelajaran pada orang yang bersikap tidak hormat pada mereka. Ucap Ares tegas tak terbantahkan. Nyonya Elia ada di dalam mobil bersama Tuan Muda dan beliau baik-baik saja. Lepi sedikit kikuk setelah mendapat peringatan tegas dari Ares. Tak sabar ingin segera bertemu dengan teman kecilnya, dia segera melenggang pergi menghampiri Elia. Tok tok tok. Elia, tubuhmu masih utuh kan? Gabrieli yang saat itu tengah berjumpa dengan Elia mendengus kasar ketika mendengar suara si wanita barbar. Dia benci sekali jika ada orang yang mengganggu kesenangannya. Kak iyalah dah Kak Lepi, ucap Elia dengan napas terengah. Jak, biarkan saja. Jangan, nanti pintu mobilnya bisa dirusak oleh Kak Lepi kalau kita tidak segera membukanya. Gabrieli kembali mendengus. Dengan sangat tidak rela dia akhirnya membuka pintu mobil. Ada apa? Awas, aku tidak mau melihat wajahmu. Elia, kau baik-baik saja kan? Tanya Lepi sambil mendorong wajah Gabrieli agar tidak menutupi pandangannya. Jangan sembarangan menyentuhku, teriak Gabrieli dongkol. Biasalah, dia kan penderita OCD akut. Cih, siapa juga yang sudah menyentuhmu? Makanya jangan menghalang-halangi pandanganku. Aku kan mau melihat Elia, sahut Lepi balas berteriak. Awas, atau aku akan menyentuh bagian tubuhmu yang lain. Sialan kau. Terima kasih atas pujianmu. Siapa juga yang memujimu? Dasar gila. Bicara sekali lagi, aku akan langsung menciummu, Gab. Percaya tidak? Kesal Lepi tak tahan. Sementara Elia, dia hanya duduk diam menyaksikan suami dan temannya saling berdebat. Dia kemudian teringat dengan wanita berambut blonde yang mengirimkan penguntit untuk menculiknya. Kak Iel, siapa wanita berambut blonde itu? Perdebatan Gabrieli dan Lepi langsung terhenti ketika Elia bertanya. Lepi yang tidak tahu menahu tentang kejadian tadi segera masuk ke dalam mobil. Dia duduk di kursi depan. Patricia? Jawab Gabrieli dingin. Dia sepupunya Lepi. Elia kemudian melihat ke arah Lepi. Maksud Kak Iel si blonde itu bersekongkol dengan Kak Lepi untuk menculikku begitu? What? Pakai Lepi terkejut. Apa-apaan ini? Aku tidak ada hubungannya dengan Patricia ya. Sudah gila apa aku? Tunggu. Patricia ingin menculik Elia, kapan itu terjadi? Dan di mana kalian bertemu dengan kucing belang itu? Tanya Lepi penasaran. Orang yang baru saja dibunuh oleh Ares adalah orang suruhan Patricia. Wanita iblis itu meminta orang-orang tersebut untuk menghabisi Elia saat kita lengah. Dan untungnya Ares sadar kalau mobil kita diikuti oleh orang mencurigakan. Kalau tidak, bisa saja Elia sudah tertembak oleh mereka. Jawab Gabrieli. Lepi, kau benar tidak ada hubungan apapun dengan wanita iblis itu. Cuy, dibuang ke neraka pun aku tidak akan sudi berteman dengan orang sakit jiwa. Tapi baguslah kalau Ares sudah menghabisi orang suruhannya. Pantas saja mobil kalian menghilang, ternyata ini penyebabnya. Jawab Lepi kemudian menatap kasihan ke arah teman kecilnya.
Wajah Elia sudah berubah dingin sedingin es batu. Nama kucing belang sepertinya sudah tak asing lagi di telinganya. Patricia, kucing belang, apa dia yang ingin merebut Kak Iel? Yap, benar sekali. Kenapa kau tertarik untuk menjambak rambutnya? Sahut Lepi dengan seringnya licik di bibirnya. Iya kak, aku tidak akan membiarkan kucing belang itu dekat-dekat dengan suamiku. Kak Iel, ayo cepat kita pulang. Aku sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan si blonde. Ucap Elia menggebu. Gabrieli tersenyum, dia lalu mengelus puncak kepala istrinya gemas. Sayang, kau jangan terlalu mempedulikan kucing belang itu. Sepulang dari sini kau harus fokus pada sekolahmu. Bulan depan kau mulai masuk ke universitas. Masalah Patricia biar aku saja yang membereskan. Oh, itu tidak bisa Kak Iel. Kalau kucing belang itu mampu mengirim orang untuk membuntuti kita, itu tandanya dia tidak bisa diremehkan. Lihat saja bagaimana nanti aku akan menjambak rambut blondenya itu sampai botak, biar dia tidak kegenitan mengincar suami orang lagi. Iya kan Kak Lepi? Sahut Elia. Lepi mengangguk sembari tersenyum puas. Sihir yang dia tanamkan di diri Elia rupanya berkembang biak dengan sangat baik. Gadis kecil ini benar-benar menganggap sepupunya layaknya seorang musuh. Tapi memang benar, Patricia adalah musuh berjamur yang harus segera dienyahkan. Kehadirannya di dunia ini akan merusak banyak ketentraman makhluk hidup lainnya, termasuk dirinya sendiri jika sampai dia dicurigai telah bersekongkol dengan kucing belang tersebut hanya karena mereka terikat hubungan sepupu. Dibenamkan ke api neraka pun Lepi tidak akan sudi bekerja sama dengan sepupunya yang picik itu. Lepi benar-benar sangat membenci Patricia. Benar Elia, aku akan sangat mendukung keinginanmu. Gabrieli adalah suamimu. Kau berhak menyingkirkan parasit-parasit yang ingin menghancurkan rumah tangga kalian. Jangan ragu untuk membentaki kepala Patricia, karena aku akan dengan senang hati menawarkan bantuan. Kami memang saudara, tapi aku tidak sepertinya, jadi kau tidak perlu merasa khawatir kalau aku ada main belakang dengan kucing belang itu. Jawab Lepi meyakinkan. Aku tahu Kak Lepi tidak akan mungkin menyakitiku, sahut Elia dengan senyum penuh ketulusan. Sudut bibir Gabrieli tertarik ke atas menyaksikan betapa kuatnya ikatan yang terjalin antara Lepi dan juga istrinya. Sayang mereka bukan saudara sekandung. Seandainya iya, istrinya pasti akan merasa sangat bahagia. Hah, karena penguntitnya sudah mati, bagaimana kalau kita segera pulang ke rumah? Bukankah sore ini kita akan kembali ke negara asal? Ucap Lepi menyudahi keharuan di dalam mobil. Bagaimana caranya kita pulang kalau kau masih berada di mobil ini? Lepi, kalau kau terlalu sering meninggalkan Reinhard seorang diri, aku yakin dalam waktu singkat akan ada wanita lain yang datang menggodanya. Reinhard itu tampan, kau akan sangat menyesal jika sampai kehilangannya. Usir Gabrieli dengan cara terhalus yang dia punya. Brak! Begitu Gabrieli selesai bicara, Lepi langsung keluar dari dalam mobil kemudian menutup pintunya dengan sangat kuat. Hal itu membuat Elia berjangkit kaget kemudian menatap heran ke arah suaminya yang malah tertawa melihat Lepi marah. Jangan menatapku seperti itu, kau jadi terlihat menggemaskan dan aku jadi tidak tahan, ucap Gabrieli dengan gelagak nafsu yang mulai membuncah. Mesum sekali padahal aku hanya menatap Kak Iel, belum juga bertelanjang di depan kakak, celutuk Elia asal. Coba saja sayang, aku pasti akan dengan penuh semangat menghangatkan tubuhmu. Apa sih? Sahut Elia dengan wajah merona malu. Ya seperti biasa, tuan muda kita akan menggunakan semua celah agar bisa menyentuh istrinya yang sangat dia cintai. Sedangkan si gadis kecil itu dia hanya akan patuh, diam, membalas luapan cinta yang dia dapat dari suaminya. Indah memang, namun ada kelukaan panjang yang harus dilewati si gadis kecil untuk bisa berada di dekat pria yang saat ini tidak mau berhenti memangut bibirnya.